Perjalanan hidup Umar bin Khattab dan kebijakan emasnya. Beliau merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail, sedangkan ibunya adalah Hantamah bintu Hashim bin Al-Mughiroh, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Abu Jahal. Umar lahir 13 tahun lebih muda dari Rasulullah. Umar dikenal dengan gelar Al-Faruq yang berarti pembeda, karena Allah menjadikan beliau sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Namun, sebelum memeluk Islam, Umar adalah sosok yang paling keras menentang dakwah Rasulullah. Sampai para sahabat merasa Umar tidak akan masuk Islam. Sulit orang seperti ini masuk Islam, ujar para sahabat. Meski demikian Rasulullah tidak putus asa. Beliau memohon kepada Allah agar menguatkan Islam dengan salah satu dari dua tokoh Quraisy yang berpengaruh, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, jayakanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari dua orang ini. Terserah engkau ya Allah, siapa yang engkau masukkan Islam, apakah Jahal bin Hisham ataukah Umar bin Khattab?" Doa ini dikabulkan Allah, dan yang mendapat hidayah adalah Umar bin Khattab. Suatu hari, karena amarahnya memuncak, Umar berangkat menuju kediaman Rasulullah dengan niat membunuh beliau. Dalam perjalanan, Umar bertemu dengan sahabat diantaranya Nuaim bin Abdullah. Nuaim mencoba menenangkan Umar dan berkata, "Wahai Umar, sebelum engkau mendatangi Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa adikmu sendiri, Fatimah binti Khattab, dan suaminya, Said bin Zaid, telah masuk Islam?" Mendengar kabar itu, Umar semakin marah. Ia langsung menuju rumah adiknya. Sesampainya di sana, Umar mendengar suara Fatimah dan Said yang sedang membaca Al-Quran bersama seorang sahabat bernama Khabbab bin Al-Arat. Umar pun masuk dengan kasar tanpa memberi salam. Karena marah, Umar memukul Said, lalu menamparkan adiknya hingga berdarah. Namun Fatimah tetap tegar dan berkata, "Wahai Umar, lakukanlah sesukamu. Kami telah masuk Islam. Kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Engkau tidak akan bisa menghalangi kami dari agama yang benar ini." Mendengar ketegasan itu, hati Umar mulai luluh. Ia meminta melihat lembaran yang sedang dibaca adiknya. Fatimah menolak, "Engkau najis, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali setelah bersuci." Umar pun mandi, lalu membaca ayat-ayat dari surah Toha. Saat itulah cahaya hidayah masuk ke dalam hatinya. Umar menangis dan berkata, "Betapa indah dan mulianya kalam ini. Bawalah aku kepada Muhammad." Umar lalu mendatangi Rasulullah. Para sahabat awalnya takut melihat kedatangan Umar, tetapi Rasulullah menyambutnya dengan tenang. Umar kemudian menyatakan syahadat di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Sejak saat itu, Umar menjadi salah satu pembela Islam yang paling kuat dan pemberani. Di antara kuatnya ilmu Umar yaitu, Rasulullah pernah bersabda, "Ya Umar bin Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan melihat engkau menempuh suatu jalan, kecuali setan akan cari jalan yang lain." Setan takut dengan Umar dikarenakan kuatnya agama Umar. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar diangkat sebagai khalifah kedua. Masa kepemimpinannya berlangsung selama 10 tahun, 13 Hijriyah sampai 23 Hijriyah. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam meluas sangat pesat, meliputi Persia, Syam, Mesir, hingga sebagian wilayah Romawi Timur. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil, sederhana, dan sangat dekat dengan rakyatnya. Ia sering berkeliling malam hari untuk memastikan kesejahteraan umat Islam. Beliau juga menetapkan sistem administrasi pemerintahan, penanggalan hijriyah, dan banyak aturan sosial yang menjadi dasar peradaban Islam. Pada tahun 23 Hijriyah, ketika Umar sedang memimpin salat subuh di Masjid Nabawi, beliau ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar terluka parah dan beberapa hari kemudian wafat. Sebelum wafat,
Umar berpesan agar penggantinya dipilih dari 6 sahabat yang dijamin masuk surga, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Said bin Zaid, Tolhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Umar bin Khattab wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq di kamar Aisyah. Demikianlah kisah singkat perjalanan hidup Umar bin Khattab. Dari seorang yang keras memusuhi Islam, hingga menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah dan khalifah yang menorehkan sejarah dengan ketegasan, keadilan, dan kebijakan emas yang menyejahterakan umat. Warisannya bukan hanya catatan masa lalu, tetapi pelajaran abadi tentang kepemimpinan yang berpihak pada kebenaran dan kemaslahatan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk menjadi pemuda yang memiliki keberanian dan keteguhan dalam membela agama Allah. دربنا درب قوي